Jiwa terpilih, kini Anda sedang melangkah mengarungi bulan Mei, namun langkah ini bukanlah sekadar peralihan waktu. Ini adalah pintu gerbang menuju babak baru dalam perjalanan jiwa Anda. Mata Anda mungkin terbuka, namun bukan berarti Anda telah melihat semuanya dengan jelas. Justru dalam keheningan dan keseharian yang tampak biasa-biasa saja, semesta menyembunyikan perubahan besar yang akan mengguncang fondasi batin manusia. Inilah tantangan bagi mereka yang terjaga secara spiritual, karena yang tidak terlihat justru seringkali paling nyata. Bulan April seakan memberi kita ruang untuk bernapas, namun sesungguhnya ia tengah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam bahasa energi kosmis, ketenangan bukanlah akhir, melainkan sebuah jeda sebelum pergerakan besar. Dan kini, Mei datang bukan untuk memberi kenyamanan, melainkan untuk menguji kekuatan batin Anda. Mei adalah bulan ujian akhir, di mana realitas lama akan dipertanyakan dan kesadaran baru akan diuji. Ini adalah bulan di mana ilusi terangkat dan kebenaran perlahan muncul ke permukaan. Jika Anda merasa ada sesuatu yang bergeser akhir-akhir ini, itu bukan kebetulan. Mungkin Anda merasa lebih emosional dari biasanya, lebih peka terhadap kata-kata orang lain, atau merasakan tekanan yang sulit dijelaskan. Semua itu adalah tanda bahwa Anda terhubung dengan arus energi halus yang tengah bergerak di balik layar kehidupan. Jiwa-jiwa terpilih seperti Anda akan lebih dahulu merasakan gelombang ini. Anda bukan sedang berlebihan, Anda sedang terhubung, dan itulah keistimewaan Anda. Untuk itu, tetaplah membuka hati dan pikiran Anda. Jangan buru-buru menyimpulkan apapun. Dengarkan intuisi Anda, rasakan setiap perubahan, walau kecil sekalipun. Karena perubahan besar selalu dimulai dari gerakan yang nyaris tak terdengar. Dan bila narasi ini menyentuh sesuatu dalam diri Anda, saya mengundang Anda untuk subscribe ke channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Dukungan Anda, baik dalam bentuk komentar, like, maupun super thanks, sangat berarti bagi perjalanan spiritual bersama kita. Mari berjalan bersama, setia pada cahaya, dan bersiap menyambut kebangkitan yang telah dinantikan semesta. Bagian 1. Kekuatan tak terlihat, Equinox Saturnus. Pada tanggal 6 Mei, hanya beberapa hari setelah kita memasuki bulan Mei, langit akan memperlihatkan sebuah peristiwa langka yang nyaris tak terdeteksi oleh mata biasa. Equinox Saturnus. Peristiwa ini bukan hanya keajaiban astronomi, tapi juga sinyal kuat dari semesta bagi jiwa-jiwa yang sedang menapaki jalan kesadaran yang lebih tinggi. Saturnus, planet yang dikenal sebagai sang guru keras, akan mencondongkan cincinnya pada sudut tertentu, sehingga tampak seolah menghilang dari pandangan kita di bumi. Tapi ingatlah, ini bukan kehilangan. Ini adalah penyamaran kekuatan dalam bentuk paling hening. Secara simbolis, Equinox ini adalah saat ketika kekuatan besar memilih untuk tidak menampakkan diri secara terang-terangan. Saturnus dengan gravitasi yang luar biasa kuat memilih untuk menyembunyikan kekuasaannya. Dan di balik kesenyapan ini ada pesan penting. Kekuatan sejati tidak perlu membuktikan diri. Ia tidak perlu berteriak atau menonjol. Ia bekerja dalam diam, dalam pengaturan yang tidak terlihat. Namun dampaknya sangat terasa bagi mereka yang cukup peka untuk merasakannya. Bagi para mistikus dan penempuh jalan batin, momen ini dikenal sebagai gerbang tersembunyi. Ini adalah titik pertemuan antara kehendak bebas dan takdir spiritual. Sebuah pemindaian tak kasat mata sedang terjadi. Energi Anda sedang dibaca, bukan melalui apa yang Anda tunjukkan ke dunia, tapi melalui frekuensi asli yang Anda pancarkan saat tak seorang pun melihat. Ini bukan tentang kata-kata yang Anda ucapkan, tetapi tentang ketulusan batin yang Anda sembunyikan. Semesta sedang bertanya, apakah Anda benar-benar sejalan dengan misi jiwa Anda, ataukah Anda hanya menjalani peran? Tak semua orang akan menyadari
bahwa mereka sedang melalui masa pengujian ini. Ia tidak datang dalam bentuk bencana atau tantangan besar. Ia hadir sebagai keheningan yang menekan, sebagai rasa cemas yang tak bisa dijelaskan, sebagai bisikan kecil bahwa Anda sedang diawasi, bukan oleh manusia, tetapi oleh energi ilahi. Dan yang membuatnya begitu penting adalah Anda baru menyadari bahwa Anda sedang diuji setelah ujian itu berlalu. Ini bukan ujian untuk menakut-nakuti. Ini adalah panggilan lembut untuk menyelaraskan kembali niat, jalan, dan integritas Anda. Gerbang ini tidak akan terbuka lama. Dan karena itu, setelah ia tertutup, perubahan akan bergerak cepat. Intensitas akan meningkat, perasaan akan menjadi lebih dalam, dan realitas akan terasa lebih jujur. Jiwa-jiwa yang lulus dari pemeriksaan energi ini akan merasakan dorongan kuat menuju arah yang lebih sejati. Namun, bagi yang mengabaikan panggilan ini, semesta akan menciptakan momen-momen pembelajaran yang lebih jelas, kadang melalui rasa kehilangan, kadang melalui keterpaksaan untuk melepaskan sesuatu yang selama ini tidak selaras. Apapun bentuknya, semua akan diarahkan untuk satu tujuan: penyelarasan mutlak antara jiwa dan takdir spiritualnya. Bagian 2. Bulan kembali untuk menagih bulan purnama 12 Mei. Bulan purnama pada 12 Mei tidak hadir sebagai penyejuk jiwa seperti bulan April sebelumnya. Jika April mengundang Anda untuk merasa, merenung, dan menyembuhkan luka, maka Mei membawa energi yang jauh berbeda. Kali ini, bulan tidak datang untuk menghibur, ia datang sebagai pemungut. Ia membawa cermin besar yang memantulkan semua kebenaran yang selama ini Anda abaikan. Dan di balik cahayanya yang terang, ia tidak memberi ruang untuk bersembunyi. Ia menyorot sisi dalam diri Anda yang belum selesai, belum jujur, dan belum Anda hadapi dengan keberanian penuh. Ini adalah momen pencairan energi emosional. Apapun yang telah Anda simpan, tunda, atau hindari, kini akan menuntut untuk ditangani. Bulan purnama Mei seperti kasir energi semesta yang mengajukan pertanyaan mendalam. Apa yang sudah kamu lakukan dengan waktu, emosi, dan kesempatan yang telah diberikan padamu? Ini bukan sekadar waktu untuk refleksi, tapi waktu untuk bertindak. Jika Anda telah berjalan dengan kejujuran, bulan ini akan memperkuat langkah Anda. Namun, jika Anda masih bersembunyi di balik penyangkalan, maka bulan ini akan memaksa Anda untuk melihat apa yang Anda coba hindari. Energi bulan ini akan menghadapkan Anda pada orang-orang yang menjadi bagian dari pelajaran jiwa Anda. Bisa jadi dalam bentuk percakapan tak terduga, konflik yang muncul tiba-tiba, atau bahkan pertemuan emosional dengan seseorang dari masa lalu. Semua itu bukan kebetulan. Semesta sedang merancang panggung agar Anda bisa berdiri di tengahnya dan memilih. Akan terus menunda atau akhirnya menyelesaikan. Bulan ini bukan tentang perasaan, tetapi tentang keberanian. Ia tidak bertanya, apakah Anda siap? Ia hanya memeriksa apakah Anda jujur. Arus emosional akan naik seperti ombak besar di malam hari. Dan bersamanya muncul pula rasa yang selama ini Anda tekan. Rasa bersalah, ketakutan, keinginan, keraguan. Namun jangan panik. Gelombang ini bukan untuk menenggelamkan Anda, tapi untuk membersihkan Anda. Jika Anda berani berdiri di tengah badai ini dengan hati terbuka, Anda akan melihat bahwa yang selama ini terasa mengancam hanyalah bagian dari transformasi besar yang sedang bekerja dalam hidup Anda. Dan yang paling penting, bulan ini tidak menghakimi. Ia hanya menagih kejujuran. Apa yang telah Anda bangun akan diberi fondasi. Apa yang telah Anda hindari akan diminta penyelesaian. Ini bukan hukuman. Ini adalah undangan untuk menjadi versi diri Anda yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih utuh. Karena ketika Anda tak lagi bisa lari dari kebenaran, maka saat itulah Anda benar-benar bebas.
Bagian 3. Suara di dalam diri semakin jelas. Bulan Mei membawa sesuatu yang lebih halus, namun sangat revolusioner. Kejernihan batin. Di tengah guncangan energi luar, justru yang paling mengejutkan adalah perubahan di dalam diri Anda. Suara hati yang selama ini tertutup oleh keraguan, kebisingan pikiran, dan distraksi dunia mulai terdengar lebih tegas. Bukan lagi bisikan samar, melainkan arahan yang jelas, tegas, dan kadang tak bisa diabaikan. Ini adalah bulan di mana kompas batin Anda mengalami riset, kembali sejajar dengan arah jiwa yang sesungguhnya. Intuisi Anda kini berbicara dalam bahasa yang tak memerlukan logika. Ia muncul lewat mimpi yang mendalam, melalui firasat yang tak masuk akal, tapi terasa benar. Bahkan lewat ucapan seseorang yang tiba-tiba membuat Anda terdiam dan merasa tersindir secara spiritual. Ini bukan tentang menjadi supranatural. Ini tentang menjadi natural kembali. Karena sebenarnya Anda memang sudah memiliki kemampuan ini sejak lama. Hanya saja keraguan dan ketidakyakinan telah menghalanginya. Ketika suara luar mulai berkurang, maka suara dalam diri akan terdengar semakin jelas. Disinilah Anda akan mulai menyadari bahwa banyak pilihan yang selama ini terasa rumit, ternyata sudah memiliki jawabannya sejak awal. Anda hanya perlu diam untuk mendengarnya. Ada kekuatan yang tumbuh dari keheningan. Dan pada bulan ini, keheningan bukan lagi kekosongan, melainkan ruang suci tempat jiwa Anda berbicara. Transformasi ini mungkin tidak dramatis. Ia bukan seperti ledakan, tetapi lebih seperti klik, suara halus yang tiba-tiba mengubah arah hidup Anda. Seperti kunci yang akhirnya cocok dengan gembok. Tiba-tiba Anda tahu. Tiba-tiba Anda paham. Bukan karena seseorang memberitahu, tapi karena Anda sendiri yang merasakan kebenarannya. Ini adalah bulan untuk mendengarkan, dan lebih penting lagi, untuk mempercayai apa yang Anda dengar dari dalam diri sendiri. Karena sesungguhnya, selama ini Anda tidak kehilangan arah. Anda hanya terlalu banyak mendengarkan yang di luar, hingga lupa bahwa suara paling jujur berasal dari dalam. Dan kini, saat suara itu kembali terdengar dengan jelas, Anda pun akan mulai bergerak dengan keyakinan yang baru. Bukan karena dunia mendukung, tapi karena jiwa Anda akhirnya memimpin. Bagian 4. 2 bulan Mei. Ekstrem yang bergerak. Mei adalah panggung dengan 2 babak yang sangat berbeda, namun saling melengkapi. Ia tidak bergerak dalam satu garis, melainkan seperti ayunan spiritual yang ekstrem, dimulai dengan intensitas emosional yang mengguncang, lalu berakhir dalam keheningan yang menguji kekuatan batin. 2 wajah bulan, purnama dan bulan baru, menjadi 2 kutub yang akan menarik jiwa Anda dari sisi terang menuju sisi gelap, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyeimbangkan. Pada 12 Mei, bulan purnama hadir sebagai puncak dari segala emosi, kebenaran, dan ketegangan yang selama ini tertahan. Seperti ombak pasang yang tak bisa dihentikan, ia membawa segala hal yang telah Anda tekan ke permukaan. Percakapan-percakapan penting, keputusan yang tak lagi bisa ditunda, serta perasaan yang selama ini dikubur rapat, semua akan terangkat ke cahaya. Ini adalah fase pengungkapan. Bulan purnama akan membuat Anda melihat dengan jelas apa yang selama ini ingin Anda abaikan. Namun, ketika Anda mulai merasa nyaman dalam kejelasan itu, datanglah bulan baru pada 27 Mei membawa kehampaan yang sunyi. Ia bukan tentang pengungkapan, tetapi tentang penghilangan. Ia bukan lagi bertanya tentang apa yang Anda tunjukkan kepada dunia, tapi menguji siapa Anda ketika dunia tak lagi memperhatikan. Disinilah ujian sebenarnya dimulai. Ketika cahaya pergi, apakah Anda masih bisa berdiri dengan kekuatan sendiri? Sensasi spiritual di akhir bulan akan terasa seperti tarikan dari 2 arah, seolah semesta sedang menguji fleksibilitas batin Anda. Apakah Anda mampu tetap tenang di tengah tarik-menarik antara terang dan gelap?
antara pengungkapan dan penghilangan, antara ingin diketahui dan siap untuk tak terlihat. Jika Anda bisa menyerah, bukan sebagai tanda kalah, tapi sebagai bentuk kepercayaan, Anda akan menemukan ketenangan yang selama ini Anda cari. Keseimbangan yang tak bergantung pada situasi luar. Dan justru di titik itu, di tengah sunyi dan ketidaktahuan, sesuatu dalam diri Anda akan menemukan bentuknya. Apa yang dulu terasa rapuh, mulai terasa stabil. Apa yang dulu terasa goyah, mulai mengakar. Mei bukan sekadar bulan transisi, ia adalah bulan pembentukan jiwa. Dengan dua wajahnya yang saling berlawanan, ia tidak menyesatkan, tetapi memurnikan. Bagian 5. Bisikan Semesta, Jupiter and Bulan. Pada tanggal 28 Mei, langit mempersembahkan sebuah peristiwa yang tidak akan menarik perhatian dunia. Namun, bagi mereka yang peka, ini adalah panggilan dari dimensi yang lebih tinggi. Bulan, simbol intuisi terdalam, bertemu dengan Jupiter, planet ekspansi, kebijaksanaan, dan kelimpahan. Bukan dalam ledakan cahaya atau guncangan besar, melainkan dalam keheningan yang sakral. Tidak ada yang dramatis, tapi energi dari pertemuan ini bisa mengubah arah hidup Anda jika Anda tahu cara mendengarkannya. Ini adalah saat ketika alam semesta melakukan negosiasi senyap antara keinginan terdalam Anda dan suara lembut dari jiwa Anda. Jupiter membawa ambisi dan visi yang luas, sementara bulan membawa intuisi dan kearifan batin. Ketika keduanya sejajar di langit, itu adalah simbol bahwa semesta sedang membuka jalur antara apa yang Anda inginkan dan apa yang sebenarnya Anda butuhkan. Inilah momen keselarasan, bukan sekadar antara planet, tapi antara Anda dan takdir Anda sendiri. Bagi yang sudah menempuh perjalanan batin, menyembuhkan luka, menata emosi, menyelaraskan pikiran, pertemuan ini bisa menjadi gerbang keajaiban. Sebuah pembuka jalan yang selama ini terasa buntu. Tidak akan terlihat seperti keajaiban besar, mungkin hanya berupa pertemuan, keputusan spontan, dorongan untuk mencoba kembali sesuatu yang sempat ditinggalkan. Tapi jangan keliru, karena di balik semua itu adalah kehendak ilahi yang sedang bekerja secara diam-diam. Yang membuat momen ini begitu istimewa adalah sifatnya yang tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dikejar, dimanipulasi, atau diritualkan. Ia muncul ketika Anda telah benar-benar siap, ketika frekuensi Anda selaras dengan kehendak semesta. Dan karena itu, saat yang paling tepat untuk menerima bukanlah ketika Anda sibuk mencari, tapi saat Anda diam, menerima, dan percaya. Semesta tidak akan mengetuk pintu yang belum siap dibuka. Jadi, di hari itu, berhentilah sejenak. Tarik napas, dengarkan gerakan hati Anda, karena Jupiter tidak datang membawa suara ledakan atau pengumuman besar. Ia datang sebagai bisikan lembut melalui bulan. Dan jika Anda benar-benar mendengarnya, maka Anda akan tahu sesuatu yang besar telah bergerak, bukan di luar sana, tetapi di dalam diri Anda. Bagian 6. Ujian terakhir. Percaya tanpa peta. Bayangkan Anda telah berjalan jauh dalam lorong gelap yang familiar. Lorong yang selama ini dihuni oleh kebiasaan lama, luka lama, dan pola yang terus-menerus berulang. Namun kini, tanpa disadari, Anda berdiri di luar lorong itu. Anda tidak berlari keluar, tidak menghempaskan pintunya. Anda hanya berubah. Dan ketika frekuensi Anda berubah, lorong itu tak lagi bisa mengenali Anda. Energi lama, baik berupa hubungan yang melelahkan, ketakutan masa lalu, atau keraguan diri, tak lagi memiliki pegangan untuk menahan Anda. Inilah mengapa di bulan Mei ini, banyak dari Anda akan merasa seperti melayang di antara dua dunia. Dunia lama belum sepenuhnya hilang, tapi dunia baru belum sepenuhnya terlihat. Tidak ada peta, tidak ada petunjuk arah yang jelas. Yang tersisa hanyalah ruang dan ketenangan yang bisa terasa membingungkan. Namun justru dalam keheningan inilah Anda sedang diberikan karunia paling besar.
ruang untuk berevolusi tanpa batasan masa lalu. Ujian sebenarnya bukan tentang seberapa cepat Anda melangkah, tapi seberapa dalam Anda percaya, bahkan ketika tidak ada yang terlihat. Ini adalah momen ketika Anda diajak berjalan dengan keyakinan murni, tanpa bukti, tanpa jaminan. Dan ini bukan kelemahan, ini kekuatan. Karena hanya jiwa yang telah matang yang mampu bertahan dalam ketiadaan kepastian dan tetap melangkah meski cahaya belum tampak. Hujan meteor Eta Aquarid yang terjadi pada awal Mei mungkin hanya menyisakan jejak halus di langit, tetapi secara spiritual ia meninggalkan debu kosmik yang sangat halus namun kuat. Debu ini bukan simbol kehancuran, melainkan pengingat bahwa perubahan besar seringkali hadir bukan dengan ledakan, tetapi dengan partikel kecil yang menyusup diam-diam ke dalam kesadaran Anda, mengendap dan menulis ulang vibrasi Anda. Jika Anda merasa terputus dari segalanya, jangan khawatir. Anda tidak terputus, Anda sedang dikalibrasi ulang. Anda sedang dipersiapkan untuk realitas baru yang tak lagi bergantung pada trauma masa lalu. Ini adalah saatnya untuk percaya, bahkan tanpa peta. Karena yang sedang Anda hadapi bukanlah jalan lama yang harus Anda tembus, melainkan dunia baru yang sedang menunggu Anda untuk menciptakannya. Pesan terakhir, rasakan dalam kabut. Mei bukan bulan yang datang membawa kejelasan mutlak. Ia datang seperti kabut, lembut, misterius, membingungkan, namun penuh makna tersembunyi. Kabut ini bukan untuk menyesatkan Anda, tetapi untuk memanggil bagian terdalam dari diri Anda agar terjaga. Karena bulan ini tidak menuntut Anda untuk memahami segalanya, tapi untuk mempercayai bahwa Anda berada di tempat yang tepat. Bahkan, jika Anda belum bisa melihat tujuannya dengan jelas, inilah spiritualitas sejati. Melangkah bukan karena Anda tahu, tapi karena Anda merasakan. Di sepanjang Mei, banyak hal yang Anda andalkan mungkin tidak lagi bekerja. Bahasa semesta berubah, tanda-tanda lama tak lagi akurat, dan Anda mungkin merasa seperti kehilangan arah, kehilangan kontrol. Namun sebenarnya, inilah saat di mana Anda sedang diajak menari bersama irama yang lebih tinggi. Ini bukan kekacauan, ini adalah koreografi ilahi. Gerakannya mungkin tak masuk akal bagi logika, tapi jiwa Anda tahu persis bagaimana cara mengikutinya jika Anda cukup tenang untuk mendengarnya. Mei adalah undangan untuk menulis ulang narasi hidup Anda, bukan dengan pena pikiran, tapi dengan tinta perasaan terdalam. Anda tidak sedang diminta untuk mengerti jalan hidup ini. Anda diminta untuk merasakan jalan itu, bahkan saat dunia tampak sunyi dan tak ada yang menjawab. Dan jika Anda bisa berjalan di tengah kabut tanpa bertanya kapan kabut akan hilang, maka saat itulah Anda benar-benar telah memasuki wilayah jiwa yang matang. Sebuah tempat di mana keajaiban tak lagi dicari karena ia tumbuh dari dalam.